Assalamualaikum, Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Frelineti Ulasana. Yang kedua, Medi Matitale. Yang ketiga, Mona Mahalalu. Yang keempat, Agustasani. Dan yang kelima, Delsi Kunala. Agar tidak membuang-buang waktu, saya akan langsung saja pada materi yang akan saya bahas di saat ini, yaitu tentang tokoh-tokoh filsafat barat terbagi menjadi 7. Yang pertama, 1. Thales dari Miletos. Thales lahir di Miletos pada tahun 626 sebelum Masehi. Dia terkenal dari pemikirannya untuk mencari akhir atau prinsip. Menurutnya, dunia ini harus ada suatu prinsip yang mendasari berbagai fenomena seperti pergantian musim arus laut, jagat raya, dan sebagainya. Dan prinsip tersebut adalah air. Salah satu alasan mengapa ia memilih air adalah karena ia berpendapat bahwa panas dapat mengembalikan logam ke keadaan cair. Lalu air juga menunjukkan perubahan yang signifikan daripada elemen apapun yang dikenal pada saat itu. Bisa dengan mudah diamati adalah signi keadaan, yaitu cair, uap, dan es. Dalam bidang matematika, Thales juga terkenal akan teorinya. Yang kedua, Anaximandos. Anaximandos adalah seorang filsafat yang lahir pada 610 sebelum Masehi di kota yang sama dengan Thales, yaitu Miletos. Anaximandos juga merupakan murid dari Thales. Sama seperti Thales, pemikiran Anaximandos juga mencari prinsip dunia meskipun Anaximandos merupakan murid Thales, tetapi ia menjadi terkenal justru karena mengkritik pandangan gurunya mengenai prinsip dasar segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun kenyataannya, air dan api saling berlawanan, sehingga air bukannya zat yang ada di dalam segala sesuatu. Karena itu, Anaximandos berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip tersebut dari zat yang empiris. Prinsip dasar itu haruslah pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Anaximandos mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah tu apron jos puk, atau tidak bisa didefinisikan. Yang ketiga adalah Anaximandes. Anaximandes adalah seorang filsuf yang berasal dari kota Miletos, sama seperti Thales dan Anaximandos. Sebagaimana kedua filsuf Miletos yang lain, ia berbicara tentang filsafat alam, yakni apa yang menjadi prinsip dasar arche segala sesuatu. Menurut Anaximandes, udara merupakan zat yang terdapat di dalam semua hal, baik tanah, tubuh, pohon, maupun segala sesuatu. Karena itu, Anaximandes berpendapat bahwa udara adalah prinsip dasar semua benda di dunia. Udara adalah zat yang menyebabkan seluruh benda muncul, telah muncul atau akan muncul segala sesuatu bentuk lain. Perubahan-perubahan tersebut berproses dengan prinsip pemadatan dan pengejaran. Bila udara bertambah kepadatannya, maka muncullah berturut-turut tanah, air, kemudian batu. Sebaiknya bila udara mengalami pengejaran, maka yang timbul adalah api. Proses pemadatan dan pengejaran tersebut meliputi
seluruh kejadian alam sebagaimana air dapat berubah menjadi es dan uap, dan bagaimana seluruh substansi lain dibentuk dari kombinasi perubahan udara. Kita bisa lihat di gambar di bawah, itu adalah gambar Anaximenes. Yang keempat adalah Pythagoras. Pythagoras dari kota Samos, lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 495 sebelum Masehi. Adalah salah satu seorang filsuf Yunani kuno. Pythagoras terkenal akan ajarannya di berbagai penemuan matematika dan ilmiah, seperti teorema Pythagoras, yaitu hubungan mendasar alam geometri di antara tiga sisi segitiga siku-siku. Ia menyatakan bahwa panjang sisi segitiga miring adalah jumlah dari kedua sisi lain yang teorema ini dapat ditulis sebagai persamaan yang menghubungkan panjang sisi segitiga A, B, C, dan sering disebut sebagai persamaan Pythagoras. Salah satu ajaran lain yang paling jelas dikemukakan oleh Pythagoras adalah metempsychosis, yaitu keyakinan bahwa setiap jiwa abadi dan setelah kematian jiwa tersebut akan masuk ke tubuh yang baru. Dapat kita lihat di bawah ini adalah gambar Pythagoras. Yang kelima, Xenophanes. Xenophanes adalah seorang filsafat sekalian penyair yang berpindah-pindah di berbagai belahan dunia Yunani kuno selama akhir abad ke-6 sebelum Masehi dan abad ke-5 sebelum Masehi. Pemikiran filsafatnya disampaikan melalui puisi-puisi. Selain tema-tema filsafat, ia menulis puisi dengan tema tradisional seperti cinta, perang, dan sejarah. Ia paling diingat karena kritikannya pada novel antroposofisme dalam agama yang cenderung menuju pada masa itu, dan perintis dalam beberapa ilmu pengetahuan. Filsafat ke-6, Heraclitus. Heraclitus of Ephesus 535 dan 504 Masehi adalah seorang filsuf Yunani para Sokrates dan berasal dari kota Efesus. Dulu bagian dari Kekaisaran Persia dan sekarang menjadi bagian dari Turki modern. Dia terkenal karena pendapatannya membawa dunia jasmani terus-menerus dalam keadaan perubahan universal force. Sesuai perkataannya, pantai Reikei Uden Minei, yang berartinya segalanya mengalir dan tidak ada satupun yang tetap. Ia menggambarkan keadaan dunia ini seperti aliran sungai. Selain itu, ia juga menggambarkan dunia ini seperti api yang selalu berubah dan menghabiskan bahan bakar, dan tidak ada satupun yang benar ada, semuanya menjadi. 7. Tokoh paramedis yang kita ketahui. Tokoh paramedis LA yang aktif sekitar awal abad ke-5. Dia adalah pendiri
sekolah filsafat relatif. Ia menulis pemikiran filsafatnya dalam bentuk puisi dan masih bisa kita lihat sampai sekarang. Karya tunggal yang diketahui oleh Parmenides adalah sebuah puisi yang berjudul Onotetel, yang berisi argumen dalam sebuah karya filsafat. Kesimpulan dari ketujuh para tokoh di atas, demikian pula dilakukan tokoh filsafat barat adalah objektif gerakan filsafat yang terjadi pada objektif. Apabila kita melihat ke belakang, bisa kita katakan masa transaksi lanjutan dari abad ke-17 dan sekaligus juga dasar-dasar perkembangan dari gerakan filsafat perkembangan abad ke-19 dan ke-20. Semoga ketujuh pandangan filsafat yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.